Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Ardi Yulianto, JGP Angkatan 5 dari SD Negeri 1 Babadan, Kecamatan Pagendan, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan hasil refleksi diri saya atas pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Di sini saya ingin memaparkan dua hal yang penting. Ada dua hal yang ingin saya paparkan. Yang pertama adalah intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah satu dan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran itu sendiri adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan yang memberikan ilmu untuk hidup anak-anak. Sedangkan pendidikan itu sendiri dalam artian umum adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam hidup mereka. Hal yang perlu kita garis bawahi mengenai pemikiran yang tadi sudah saya sampaikan adalah ada sebuah kata menuntun. Di sini adalah menuntun, bukannya menuntut. Atau dapat kita artikan bahwa yang dapat kita lakukan adalah memaksimalkan pendidikan dan pengajaran kepada anak sesuai dengan kondisi dari anak tersebut, sesuai dengan kondisi bawaan, kemampuan bawaan anak tersebut, dan sesuai dengan kodrat dari anak tersebut. Selanjutnya ada sebuah kalimat yang saya juga sekali mendengar itu jadi terngiang-ngiang, teringat-ingat terus adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan atau mengibaratkan bahwa pendidikan itu adalah seperti persemaian benih-benih kebudayaan. Beliau mengibaratkan bahwa guru atau seorang petani itu sendiri adalah guru. Pendidikan itu adalah ladang atau lahan, sedangkan benihnya itu adalah murid atau siswa. Benih-benih tersebut atau siswa-siswa tersebut tentunya akan tumbuh dengan baik ketika kita memberikan perawatan yang maksimal. Bentuk perawatannya seperti apa? Ketika sebagai seorang guru, kita bisa memberikan bentuk pengajaran dan pendidikan yang seoptimal mungkin. Tapi misalkan kita memposisikan diri sebagai petani, berarti benih tersebut dapat kita berikan pupuk yang bagus, mau diberikan air yang cukup, atau ditempatkan di tempat yang sinar mataharinya itu baik dan mengenai secara optimal kepada benih tersebut. Niscaya ketika perlakuan ini kita berikan kepada benih tersebut tentu akan menghasilkan benih yang optimal atau maksimal. Sedangkan dengan kondisi seperti ini, ketika ada benih yang sama, ada beberapa benih yang sama, tapi kita perlakukan dengan berbeda, maka hasilnya antara benih yang satu dan benih yang lainnya tentunya juga akan berbeda. Tetapi ketika benihnya itu ada benih bagus dan benih jelek, tapi perlakuannya kita buat semaksimal mungkin, optimal mungkin dengan perlakuan yang sama. Yang tadinya bagus tentu dia menghasilkan yang bagus, namun yang tadinya jelek belum tentu hasilnya jelek, malah bisa jadi hasilnya juga bagus. Hal ini akan berhubungan dengan poin kedua yang ingin saya paparkan selanjutnya. Pada poin kedua ini adalah bagaimana saya memandang diri saya sendiri sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang murid jika berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih melanjutkan tentang pemaparan sebelumnya bahwa pendidikan itu adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Benih-benih yang kita maksud di sini, kita lebih mengerucut lagi bahwa benih-benihnya ini adalah siswa kita. Guru kita sebagai seorang guru harus mampu menyediakan segala aspek yang membuat benih itu atau siswa kita sehingga terbantu dalam kita proses penyemaiannya seperti itu. Pendidikan pada hakikatnya harus memberikan atau melayani kodrat yang ada pada diri anak itu sendiri.
yaitu kodrat alam atau bawaan, kondisi bawaan, kemampuan bawaan anak itu sendiri, dan juga kodrat zaman yang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar anak. Sebagai seorang guru dalam pendidikan, seyogyanya kita mampu untuk menuntun siswa kita dalam tumbuh kembang hidupnya. Pendidikan dapat berhubungan langsung dengan kodrat dan keadaan setiap anak. Andai kata ada anak yang kurang baik dari dasarnya atau dari sumbernya, tentu perlu diberikan tuntunan agar semakin baik dalam tumbuh kembangnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikatnya semua bentuk kodrat alam anak dapat diberikan tuntunan agar mengalami perubahan, bisa dalam hal memperbaiki ataupun menjadikannya lebih baik lagi. Demikian refleksi saya atas pemikiran dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.